spirit motivasi, pribadi Kristus yang menopang kehidupan orang percaya. Hakikat iman. Iman adalah pijakan dari setiap langkah kehidupan yang akan membawa kita pada pengharapan dan kehidupan yang tiada batas. Setiap kali kita berbicara tentang Yesus, kita selalu berbicara tentang iman kepadanya. Karena dengan iman kepadanya, kita bisa memiliki sebuah pijakan yang kuat untuk kita memasuki kehidupan-kehidupan yang kadang kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi, tantangan apa yang harus kita lalui. Tetapi iman adalah pijakan kita untuk melangkah, dan pengharapan-pengharapan itu didasarkan pada iman yang kuat. Iman adalah pijakan kehidupan yang akan membawa kita pada pengharapan dan kehidupan yang tiada terbatas. Kepada Yesuslah kita beriman, karena pribadi Kristus yang menopang kehidupan orang percaya. Mengapa pribadi Yesus menopang kehidupan orang percaya? Yang pertama, pribadi Kristus adalah pribadi yang melayani dalam karyanya. Tuhan pernah bersaksi bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Tuhan itu bekerja, ergasomai, melakukan sesuatu. Ketika kita memahami bahwa Tuhan itu bekerja, maka kita harus menanamkan dalam pikiran hati kita, iman kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan hasilnya selalu akan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan Tuhan, hasilnya selalu yang terbaik. Dan Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan karyanya dalam kehidupan orang percaya. Dan itu perlu kita pahami. Sampai hari ini pun, sampai sekarang pun, Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Untuk apa dan untuk siapa pekerjaan karya Tuhan itu? Yang jelas di Roma 28 dikatakan, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu berkarya dengan begitu tulusnya untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kebaikan dalam arti agathos, apa yang baik, apa yang berguna, apa yang mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, apapun karyanya, itu senantiasa mendatangkan agathos, mendatangkan apa yang baik, apa yang berguna, apa yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, sukacita. Yang kedua, mengapa pribadi Kristus menjadi penopang kehidupan orang percaya? Karena Kristus adalah pribadi yang berbelas kasihan. Ia berbelas kasihan kepada setiap orang yang menderita, yang lumpuh, diajaknya berdiri dan ia bisa berdiri. Yang sakit disembuhkan, yang kelaparan diberi makan. Karena di dalam hati Tuhan penuh dengan belas kasihan, sehingga ia tidak menegakan umat-umatnya hidup dalam penderitaan. Kita adalah umat-umatnya, kita adalah anak-anaknya yang senantiasa ditopang, dipelihara dalam suatu kesatuan belas kasihan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang menderita, yang ditinggalkan, yang sendirian, yang terlantar, yang tidak bisa mengerjakan apapun. Kita percaya bahwa Tuhan punya belas kasihan yang luar biasa, dan belas kasihannya itu diperuntukkan bagi kita. Yang ketiga, pribadi Kristus yang penuh pengetahuan. Tuhan itu tahu segala sesuatu. Ia tahu kondisi kita, ginosko. Tuhan itu tahu, mengerti, mengenal, memahami kondisimu. Tuhan itu tahu, mengerti, mengenal, memahami tentang kebutuhanmu. Tuhan itu tahu, mengerti, mengenal tentang pengharapanmu saat ini. Tuhan tahu semua yang engkau alami hari ini, dan ia tahu apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus ia berikan.
kepada kita supaya kita bisa dan mampu membebaskan diri kita dari semua belenggu-belenggu pergumulan. Tuhan tahu apa yang kau gumulkan dan Tuhan tahu apa yang kau butuhkan saat ini untuk bisa keluar dari pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang saat ini engkau alami, jalan mana yang harus engkau lalui, meskipun kita nggak tahu jalan mana yang harus kita lalui, tetapi Tuhan tahu. Tuhan akan bukakan jalan itu untuk kita karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia Maha Tahu tentang segala sesuatu. Karena itu kepadanya lah kita minta tahu semua yang menjadi pergumulan kita. Yang keempat, Tuhan itu pribadi yang berkuasa. Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan Tuhan. Karena itu iman yang Tuhan harapkan untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah, pertama, milikilah iman yang tidak pernah menyerah dalam segala sesuatu. Karena iman kita senantiasa akan mewujud nyatakan kekuasaan Tuhan. Milikilah iman yang terus setia dalam doa dan permohonan. Berdoalah, memohonlah pada Tuhan dengan kesetiaan, dengan ketekunan, karena di sanalah kita bisa bertemu dengan kuasa dan kasih Tuhan. Dalam doa kita bertemu dengan Yesus, dalam permohonan kita bertemu dengan jawaban-jawaban yang indah dari Tuhan. Kuasa, kasih dari Tuhan senantiasa akan dilimpahkan kepada kita semua saat ini. Kita yang sakit disehatkan, kita yang bergumul dinyatakan Tuhan sebagai pribadi yang bebas dari pergumulan, menang dari tantangan. Bersemangatlah hari ini karena Tuhan berkuasa dan akan menopang kehidupan kita. Jangan pernah takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.